Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep pastel segitiga anyaman dengan isian ayam lada hitam yang super renyah tahan lama. Tampilannya sangat unik, lain daripada yang lain, belum pernah ada yang bikin. Sangat cocok untuk ide camilan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, panaskan 1 sendok makan margarin. Setelah margarin mencair, kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. Setelah itu tambahkan setengah buah bawang bombay dan setengah sendok makan lada hitam. Selanjutnya ini kita tumis hingga harum dan layu. Setelah harum dan layu, selanjutnya masukkan 150 gram daging ayam yang sudah dicincang kasar. Kemudian ini kita tumis hingga berubah warna. Setelah daging ayam berubah warna, selanjutnya masukkan 100 gram wortel. Kemudian tuangkan 50 ml air mineral. Selanjutnya tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan saus tiram, dan 2 sendok makan kecap manis. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata, masak sampai matang dan air sedikit menyusut. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah matang, selanjutnya masukkan 2 batang daun bawang. Tambahkan juga dengan 3 buah cabai merah. Lalu aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kentalkan menggunakan larutan tepung terigu. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai menyusut. Nah, kira-kira sampai seperti ini cukup. Kemudian matikan api kompor lalu sisihkan. Langkah berikutnya, siapkan 250 gram tepung terigu, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Untuk tepung saya gunakan protein sedang. Kemudian tambahkan 30 gram tepung beras. Tambahkan juga dengan 20 gram tepung maizena. Lalu setengah sendok teh garam. Kemudian 75 gram margarin. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga memasir atau berbulir. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah tepung memasir, langkah selanjutnya tuangkan 100 ml air hangat. Tuangkan air secara bertahap. Untuk penggunaan air bisa disesuaikan saja dengan tingkat kelembapan dari tepung. Jadi bisa lebih atau kurang, tapi akan kecenderungan lebih dikurangi sedikit. Tuangkan kembali untuk sisa air, lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya uleni dengan bantuan tangan. Uleni hingga tercampur rata dan tidak lengket pada mangkok. Nah, kira-kira seperti ini, tidak perlu sampai kalis. Setelah tercampur rata, selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 15 menit. Bisa juga ditutup menggunakan kain. Setelah 15 menit berlalu, berikut ini setelah saya diamkan selama 15 menit, kemudian kita bulatkan. Selanjutnya ini saya akan bagi menjadi 16 bagian atau jika ditimbang seberat 30 gram. Nah, seperti ini. Di sini saya timbang untuk satu adonan seberat 30 gram. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah adonan terbagi menjadi 16, langkah selanjutnya kita bulatkan. Bulatkan seperti ini.
Kemudian ini kita sisihkan, lakukan hal yang sama hingga selesai untuk ke semua adonan. Nah, ini untuk adonan yang terakhir. Setelah selesai dibulatkan, langkah selanjutnya ambil adonan yang pertama dibulatkan. Nah, seperti ini, kemudian balik adonan. Selanjutnya kita pipihkan menggunakan bantuan tangan seperti ini. Setelah itu kita pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Pipihkan jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kira-kira sampai seperti ini. Setelah itu kita kerat menggunakan bantuan scraper. Kerat di ujungnya seperti ini. Salah satu sisi, kemudian kerat lagi untuk sisi yang lain. Nah, seperti ini. Setelah itu tambahkan isian. Untuk isian pastikan sudah dalam keadaan dingin. Saya tambahkan juga dengan potongan telur rebus. Kemudian tutup dengan adonan yang di atasnya seperti ini. Jangan lupa sedikit ditekan supaya menempel dengan kuat. Selanjutnya tutup dengan adonan secara menyilang dan bergantian. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah selesai kita cubit untuk ujung adonan. Cubit-cubit seperti ini. Setelah itu kita pilin. Nah, seperti ini. Pilin dari ujung sampai ke ujung. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Lakukan hingga selesai. Pertama, ambil satu buah adonan, kemudian pipihkan menggunakan bantuan tangan seperti ini. Setelah itu kita pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Pipihkan jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kemudian kita kerat menggunakan bantuan scraper. Seperti ini, bisa lihat seperti video. Lalu kita kerat kembali untuk sisi yang lain. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan isian. Di sini saya tambahkan juga dengan potongan telur rebus. Selanjutnya tutup menggunakan adonan yang di atasnya. Jangan lupa ditekan supaya menempel dengan kuat. Setelah itu kita tutup dengan adonan secara menyilang dan berseling. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai, kemudian kita cubit untuk ujung adonan. Cubit-cubit seperti ini, kemudian kita pilin secara perlahan dari ujung sampai ke ujung. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini kita goreng hingga kuning keemasan. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matang dengan merata. Saat menggoreng, gunakan api besar terlebih dahulu. Setelah keluar beruntusan atau berjerawat, kemudian bisa dikecilkan api, goreng hingga matang. Untuk satu resep ini menghasilkan 16 buah. Setelah dirasa sudah kuning keemasan, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan. Apabila untuk dikemas, jangan lupa didinginkan terlebih dahulu. Berikut ini untuk pastel segitiga isi ayam lada hitam siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super unik. Tekstur kulitnya garing dan renyah. Renyahnya kulitnya ini bertahan hingga 8 jam. Sedangkan untuk rasa gurih, pedas, manis, dan super enak banget. Untuk rasa lada hitamnya juga sangat terasa.
Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.